Syekh Magelung Sakti dan Nyimas Gandasari, sepasang panglima perang Mahasakti Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki sepasang panglima perang yang mahasakti, yaitu Nyimas Gandasari dan Syekh Magelung Sakti. Nyimas Gandasari dengan Syekh Magelung Sakti dipertemukan di Sayembara, di mana saat itu sejatinya Syekh Magelung sedang mencari yang namanya Sunan Gunung Jati. Sebelum bertemu Nyimas Gandasari, Syekh Magelung Sakti mendapatkan petunjuk untuk menemui Sunan Gunung Jati untuk bisa memotong rambutnya yang panjang, karena tidak ada yang bisa memotongnya kecuali Sunan Gunung Jati. Diceritakan, saat itu Nyimas Gandasari tanpa sepengetahuan sang guru Sunan Gunung Jati mengadakan satu sayembara. Murid perempuan Sunan Gunung Jati itu berjanji akan menikah dengan orang yang bisa mengalahkan kesaktiannya. Mendengar sayembara yang diadakan Nyimas Gandasari, seluruh pendekar berkumpul untuk bisa mengikutinya. Para pendekar ikut dalam sayembara itu, dan untuk bisa mempersunting Nyimas Gandasari yang cantik jelita. Satu demi satu para pendekar maju untuk mencoba mengalahkan kehebatan Nyimas Gandasari. Namun dari sekian banyak pendekar belum ada yang mampu menaklukkan kehebatan Nyimas Gandasari. Sedangkan dari tempat yang jauh, Sunan Gunung Jati melihat sayembara yang diadakan murid perempuannya itu. Dan pada saat itu juga muncul seorang yang berambut panjang, rambutnya hingga mencapai tanah. Terlihat orang ini memiliki kesaktian yang tinggi. Tidak lain dan tidak bukan dia adalah Syekh Magelung Sakti. Tanpa sengaja Syekh Magelung Sakti melewati tempat itu. Ia hendak mencari sejatinya Sunan Gunung Jati. Ketika Syekh Magelung Sakti sedang melihat sayembara yang sedang berlangsung dengan begitu sengitnya pertarungan antara Nyimas Gandasari dengan seorang pendekar, tanpa disadari Syekh Magelung Sakti, rambut panjangnya dipotong oleh Sunan Gunung Jati dengan kedua jarinya. Rambut Syekh Magelung Sakti yang selama ini tidak ada satu orang pun yang mampu memotongnya kini berjatuhan ke tanah. Seketika itu juga Sunan Gunung Jati pergi tanpa disadari oleh Syekh Magelung Sakti. Sadar bahwa orang di sampingnya sudah tidak ada lagi di tempat, Syekh Magelung Sakti kaget ketika melihat rambutnya berserakan di tanah. Rupanya orang yang selama ini dia cari sudah ditemukannya. Namun kemana Sunan Gunung Jati itu pergi?
Syekh Magelung Sakti kemudian mendekat ke arena sayembara, dan mencoba kemampuan Nyi Mas Gandasari, memiliki olah kanuragan dan juga kesaktian yang luar biasa. Dalam beberapa jurus saja Nyi Mas Gandasari mulai tertekan oleh Syekh Magelung Sakti. Nyi Mas Gandasari pun berlari, dan dikejar oleh Syekh Magelung Sakti. Nyi Mas Gandasari akhirnya berlindung di belakang gurunya Sunan Gunung Jati yang saat itu berdiri di tengah jalan. Syekh Magelung Sakti menyadari kalau yang dia kejar berlindung di belakang Sunan Gunung Jati, orang yang selama ini dicari oleh Syekh Magelung Sakti. Ia pun langsung bersimpuh menghaturkan hormat di depan Sunan Gunung Jati, karena tahu bahwa Sunan Gunung Jati lah yang sudah memotong rambutnya. Sunan Gunung Jati pun menceritakan kalau muridnya Nyi Mas Gandasari sedang menjajal ilmunya, dan memperingatkan Nyi Mas Gandasari untuk tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Namun Nyi Mas Gandasari menyampaikan kepada gurunya Sunan Gunung Jati bahwa dia akan menepati janjinya untuk menikah dengan orang yang telah mengalahkannya. Demikian kisah pertemuan Nyi Mas Gandasari murid Sunan Gunung Jati dengan Syekh Magelung Sakti, yang akhirnya keduanya menjadi pasangan dan menjadi panglima perang Sunan Gunung Jati. Semoga bermanfaat, mohon maaf bila yang lebih memahaminya. Terima kasih. Salam Rian Tani Pro, salam meduluran.